Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Dirumulina Sitorus, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Video kali ini saya mau memberikan sedikit info-info menarik tentang asma. Apa itu asma, penyebab asma, dan info lainnya seputar asma. Jadi, buat kalian yang kepo-kepo nih tentang asma, atau mau tahu lebih lanjut tentang asma, stay tune di sini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Asma. Asma itu apa sih? Menurut Depkes RI 2018, asma merupakan suatu kelainan berupa inflamasi atau peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan yang ditandai dengan gejala episodik berulang berupa mengi, batuk, sesak nafas, dan rasa berat di dada, terutama pada malam dan atau dini hari, yang umumnya bersifat reversible, baik dengan atau tanpa pengobatan. Selain itu, asma sering timbul bila ada faktor pencetus. Faktor pencetus itu faktor yang seperti apa? Faktor pencetus adalah faktor yang dapat memicu timbulnya asma. Tiap individu mempunyai faktor pencetus yang tidak selalu sama atau berbeda. Adapun faktor-faktor pencetus asma antara lain bulu binatang, asap atau polusi, debu, serbuk sari, perubahan cuaca, kecapean, kelelahan, psikologis, stres, makanan, atau minuman tertentu, seperti ikan laut, udang, kedelai, telur, susu, minuman bersoda, obat-obatan tertentu, seperti aspirin, antibiotik, dan steroid. Kira-kira ada tidak ya cara mengendalikan asma? Asma adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat loh. Selain itu, pengobatan asma memiliki dua tujuan, yaitu meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Tentunya, pengobatan asma harus disesuaikan dengan hasil diagnosis dokter dan kondisi penderita. Pengobatan asma antara lain, yang pertama, menghindari pemicu munculnya gejala. Yang kedua, menggunakan inhaler pereda. Digunakan untuk mengatasi gejala asma jangka pendek dengan membuat saluran pernapasan rileks. Yang ketiga, penggunaan inhaler pencegah. Digunakan rutin setiap hari untuk mengurangi radang pada saluran pernapasan dan mencegah gejala asma kambuh. Yang keempat, penggunaan inhaler kombinasi pencegah dan pereda. Digunakan setiap hari agar mencegah timbulnya gejala asma serta membuat saluran pernapasan rileks dalam jangka waktu lebih lama. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang dapat memicu pemicu asma kambuh. Biasanya, dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun,
Penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna loh. Efek samping inhaler yang ringan yaitu pusing yang disertai sakit kepala, mengalami insomnia atau susah tidur, rasa nyeri pada otot, hidung tersumbat hingga meler, keringat pada mulut dan tenggorokan, batuk meski bukan karena sedang sakit, sakit tenggorokan hingga suara serak. Walaupun asma tidak dapat disembuhkan, namun penderitanya dapat menjalani hidup berkualitas jika melakukan hal berikut. Mengenali dan menghindari pemicu asma. Mengenali serangan asma dan langkah pengobatan tepat. Menggunakan obat yang diberikan oleh dokter secara teratur. Perhatikan kondisi saluran napas Anda. Pencegahan asma menurut Kemenkes RI 2018. Berhenti merokok. Hindari paparan asap, rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, deterjen cucian. Jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Gunakan kasur dan bantal sintesis, atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Salah penanganan asma bisa berujung dengan kematian loh. Sayangnya, di Indonesia, sekali kepercayaan yang terkadang menghambat penanganan asma secara benar. Berikut mitos menurut Kemenkes RI 2017. Mitos yang pertama, penyakit asma bisa disembuhkan. Faktanya, asma adalah penyakit kronis yang dipicu oleh kelainan patologis genetis. Sifat alerginya menyebabkan asma akan selalu menetap. Karenanya, penderita asma tidak dapat terbebas 100% dari penyakitnya itu. Karena itu, penderita asma harus menghindari faktor pencetus asma yang bisa berasal dari dalam dan luar tubuh, seperti rasa cemas berlebihan, stres, debu, udara dingin, bulu binatang, polusi udara, dan lain sebagainya. Mitos yang kedua, penggunaan inhaler akan mengalami ketergantungan. Faktanya, tidak membuat kecanduan. Justru, pengembangan obat asma dalam bentuk aerosol yang pemakaiannya menggunakan alat inhaler ini merupakan kemajuan terpenting dalam pengobatan asma. Dulu, obat asma harus diminum atau disuntikan loh. Dalam jangka panjang, hal itu dapat mengakibatkan efek samping seperti darah tinggi, penyakit gula, tulang kropos, dan sebagainya. Mitos yang ketiga, asma adalah penyakit saluran pernapasan, bukan penyakit paru. Faktanya, gangguan pernapasan pada asma terletak pada alveolus, di mana ini merupakan bagian paru. Jadi, penyakit paru bukan hanya TBC saja ya, namun asma merupakan salah satu penyakit paru. Mitos keempat,
Penderita yang kambuh harus segera merebahkan tubuh sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Faktanya, mitos ini jelas-jelas salah. Penderita yang kambuh justru harus mengatur napasnya dalam posisi duduk. Posisi ini membuat rongga paru menjadi lebih terbuka, sehingga memudahkan penderita untuk mendapatkan oksigen. Jangan lupa untuk merenggangkan bagian-bagian yang mengikat, seperti tali bra, ikat pinggang, dan baju yang menumpuk. Misalnya jaket atau sweater ya. Mitos kelima, anak penderita asma pasti juga menderita asma. Faktanya, meski sebagian besar asma bersifat genetis, masih ada kemungkinan anak dari orang tua penderita asma tidak menderita asma. Asma merupakan salah satu bentuk alergi. Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine menyebutkan bila salah satu dari orang tua seorang anak menderita asma, maka risiko anak tersebut mengidap asma 3 kali lebih besar daripada orang lain yang orang tuanya tidak mengidap asma. Dan apabila kedua orang tuanya menderita asma, maka risiko anak tersebut mengidap asma 6 kali lebih besar. Mitos yang keenam, asma mudah kambuh bila berada di tempat yang lembab. Faktanya, tidak benar. Penderita asma justru disarankan untuk sering berada pada tempat yang udaranya lembab untuk mengurangi serangan asma. Tempat dengan kelembaban yang tinggi mengandung uap air yang tinggi sehingga membuat penderita asma merasa lebih baik. Mitos yang ketujuh, penderita asma tidak boleh berolahraga. Faktanya, pernyataan tersebut juga tidak benar. Penderita asma juga butuh berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Hanya saja, olahraga yang boleh dilakukan untuk penderita asma adalah olahraga ringan yang tidak terlalu melelahkan. Sekian informasi seputar asma yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan kalau ada materi yang salah atau kurang tepat, kalian boleh komen di video ini ya. Sampai jumpa!